Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita hari ini dapat bertemu kembali dalam Salam Pagi. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mengenal umat Israel? Suatu bangsa yang besar, yang terikat dalam perjanjian berkat anugerah Tuhan Allah. Dan umat inilah yang disebut dengan umat pilihan Allah. Namun demikian, bangsa yang besar itu pada akhirnya harus mengalami kejatuhan oleh karena dosa, yaitu dosa menduakan Tuhan. Mereka berubah setia terhadap Allah sehingga mereka terjatuh dalam dosa dengan menyembah ilah yang lain. Dan terlebih dari itu, ketika mereka diingatkan, ketika mereka ditegur, mereka diarahkan untuk kembali kepada Tuhan Allah, mereka pun disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu akibatnya mereka dibuang ke dalam tanah Babel. Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang menyuarakan firman Tuhan bagi bangsa Israel sejak sebelum bahkan setelah mereka mengalami pembuangan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-62 ayat 8 dan 9 demikian bunyinya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya Aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka menjadi pekerja bagi bangsa lain, sehingga mereka tidak menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Dari sini kita belajar dua hal, bahwa dosa ternyata menahan kita untuk menikmati berkat Tuhan, meskipun kita telah berlelah-lelah untuk memperolehnya. Lalu yang kedua, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak tahan berlama-lama murka terhadap umatnya. Justru oleh karena kemurahan Tuhan, Ia memulihkan kita dari dosa, sehingga kita diizinkan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah jika Tuhan sudah memulihkan kita dan memberkati kita sehingga kita diizinkan menikmati berkat-berkat-Nya, mengapa ada banyak orang yang merasa kekurangan berkat Tuhan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika dulu bangsa Israel menduakan Tuhan dengan menyembah ilah lain atau berhala, maka di masa kini menduakan Tuhan juga diwujudkan dengan sikap mengagungkan materi. Sehingga ada banyak orang yang pada akhirnya terjatuh pada sikap hedonisme, materialisme, bahkan pemborosan atas materi yang sesungguhnya menjadi bagian dari berkat Tuhan yang Ia percayakan bagi kita. Akibatnya, orang tidak pernah merasa puas, selalu merasakan kekurangan, dan hidupnya terus-menerus mengejar materi. Dan ia menempatkan Tuhan justru ada di bawah materi. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan anugerah kepada kita. Tuhanlah yang mempercayakan materi menjadi bagian dari berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu kita perlu sebuah
hidup rohani yang baru, yang menghargai pemulihan Tuhan, yang menghargai pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu semua termasuk diwujudkan dengan cara menghargai kehidupan yang Tuhan beri, termasuk berkat-berkat yang Ia percayakan, sehingga kita dengan bijak mengelola berkat Tuhan. Saya yakin jika kita bijak mengelola berkat Tuhan, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Ada banyak orang yang memiliki materi sedikit, tetapi hidupnya dipenuhi dengan limpahan syukur. Tetapi tidak sedikit orang juga merasa kekurangan, meskipun diberkati Tuhan dengan materi yang melimpah. Mengapa itu semua terjadi? Mungkin karena dia mengutamakan materi, bukan Tuhan yang memberkati dan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Jadi mari terus menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami renungkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menghidupinya, dan kami terus menempatkan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa dan selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.